Anda kembali bersama kami pemirsa. Polres Bandara Soekarno-Hatta tetapkan penumpang pesawat Lion Air tujuan Medan menjadi tersangka. Penumpang berinisial H ini dianggap membahayakan penumpang dan juga mengganggu keselamatan penerbangan usai menyebut dirinya membawa bom. Hal ini dilakukan usai polisi melakukan sejumlah penyelidikan dan pemeriksaan terhadap 8 saksi. Penumpang pesawat Lion Air rute Jakarta tujuan Kuala Namu Medan pada Sabtu malam kemarin. Dan polisi juga melakukan pemeriksaan urin terhadap tersangka H, namun hasilnya negatif dan tidak ditemukan zat-zat berbahaya lain. Sementara dari pihak Lion Air menyebut jika sementara H juga akan di-blacklist pada seluruh penerbangan maskapai Lion Air. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah ada 8 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Kemudian kita juga menyita CCTV dan juga menyita rekaman video yang banyak beredar di masyarakat serta menyita barang bukti yang seperti tadi saya sampaikan. Sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, maka terhadap penumpang dengan inisial H usia 42 tahun dengan alamat di Pematang Siantar, hari ini kita tetapkan sebagai tersangka atas persangkaan pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Untuk kronologisnya sendiri itu ada penumpang sebelahnya sih. Penumpang ini dengan nomor duduk 6D dan E itu menyatakan bahwa sampingnya itu mengatakan bahwa ada bom. Lalu disampaikan ke pramugari cross check 3 kali. Kemudian disampaikan kepada supervisor pada saat itu SMA kembali ke penumpang tersebut, tanya lagi selama 3 kali. Setelah ditanyakan, disampaikan kepada kapten bahwa ada bom. Nah, setelah disampaikan kepada kapten koordinasi dengan ground, pesawat kembali lagi ke base. Ada penumpang turun di sini. Sementara sih informasinya memang akan kita blacklist. Cuman itu menunggu nanti informasi lebih lanjut lagi karena ini kan bersifat sementara ya. Saya cuma dapat info aja tapi aktualnya seperti apa. Saya belum boleh untuk menyatakannya. Pemirsa, seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Jakarta Medan Kuala Namu ditetapkan menjadi tersangka usai meneriakan bahwa di pesawat yang akan berangkat ini ada bomnya. Langsung saja pemirsa, kami akan membahas hal ini dengan Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat siang Mas Alvin. Siang Mbak. Oke, Mas Alvin, bagaimana Anda melihat peristiwa bahwa seorang penumpang ini ada yang berteriak bom dan saat ini sudah dijadikan tersangka? Ya, saya sangat menyayangkan ya, peristiwa seperti ini sudah sering terjadi dan terus berulang karena ini sangat merugikan penerbangan. Tidak hanya maskapainya yang dirugikan, terganggu, tapi juga penumpang-penumpang lain ini terganggu jadwal penerbangannya, kemudian juga waktunya. Selain itu juga ini ancaman bom ini membuat berantakan semua yang ada di bandara karena pesawat harus diperiksa, semua bagasi dikeluarkan untuk memastikan apakah benar di pesawat itu ada bom atau tidak. Ini bukan lagi soal candaan, ini bukan bahan bercanda. Ujaran tentang bom, ujaran tentang mau meledakkan pesawat, ujaran akan membunuh seseorang itu adalah suatu ancaman dan ada sanksi pidananya. Nah, yang membuat ini terus berulang adalah saya perhatikan sejauh ini penanganannya kurang serius. Pada kebanyakan kasus, pelaku ini hanya diperiksa, kemudian menyatakan penyesalan, permohonan maaf, dan membuat pernyataan di atas materai, selesai. Tidak ada kelanjutannya, padahal landasan hukumnya itu ada. Yang saya harapkan adalah pelaku-pelaku seperti ini, pertama dikenakan sanksi hukum, yaitu
ada sanksi pidananya diatur pada pasal 412 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009. Kemudian juga dikenakan juga sanksi sosial. Saya mendukung maskapai-maskapai ini untuk melarang terbang penumpang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Tidak hanya dalam hal ini tadi hanya Lion ya. Saya harapkan larangan terbang ini berlaku untuk semua maskapai penerbangan agar orang-orang yang melakukan ini tidak mengganggu, tidak merugikan dan tidak mengancam keselamatan penumpang-penumpang lainnya. Demikian, Mbak. Oke, lantas Pak, sebetulnya bagaimana sistem keamanan kita dalam mendeteksi ataupun merespon ancaman bom dibandingkan dengan negara lain? Iya, saya menilai bahwa selama ini Indonesia terlalu toleran, terlalu memberikan ruang bagi pelaku ancaman bom maupun ancaman keselamatan bagi penerbangan. Kita belajar dari negara-negara lain. Yang paling dekat aja Singapura, Malaysia, dan Australia. Begitu mengucapkan kata-kata itu, tidak pakai lama, langsung diproses dan dikenakan sanksi hukum. Minimal masuk penjara beberapa bulan itu. Nah di Indonesia ini sangat jarang yang bahkan sampai ke pengadilan pun sangat jarang. Saya lihat paling hanya 1-2 kali yang dibawa sampai ke pengadilan dan kelihatannya juga hanya kena sanksi pidana ini percobaan saja. Ini harus ada contohnya agar perbuatan antisosial seperti ini tidak terus berkembang. Demikian, Mbak. Oke, artinya harus ada efek jera ya. Nah, lantas adakah hal-hal yang bisa membatalkan mungkin jerat pidana ini, misalnya tersangka ini meminta maaf, seperti apa menurut Anda? Ya, dalam hukum itu kan ada yang delik aduan dan bukan aduan. Tindak pidana ini bukan aduan. Jadi kalaupun meminta maaf, laporannya dicabut, itu tidak menggugurkan aspek pidananya. Jadi ya harus ditegakkan saja bahwa ini mengancam keselamatan orang banyak. Bayangkan Mbak, kalau ini bukan terjadi di pesawat, misalnya kita sedang naik bus Transjakarta, tiba-tiba ada yang teriak bahwa dia membawa bom. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang kemudian akan berusaha keluar dari bus dan mungkin terinjak-injak, mungkin juga terluka. Demikian juga kalau ini dilakukan di mal perbelanjaan, orang langsung akan kalang kabut semua. Ini sangat berbahaya, ini bukan bahan candaan, ini sangat antisosial. Demikian. Oke, Mas Alvin, tapi kan begini, kalau kita ingin naik pesawat biasanya suka melakukan cross check terlebih dahulu dan juga itu berlapis-lapis. Tapi kemudian mengapa hal ini seperti salah satunya adalah ancaman bom ini seringkali terjadi, Mas? Iya, ini yang saya tidak paham ya, pemeriksaan kalau barang-barang ini kan memang diperiksa ya, ada di security check, kemudian bagasi pun juga diperiksa. Tapi terbukti juga di negara-negara lain seberapa ketatnya pun itu teknologi bisa saja mengakali, bisa saja yang bersangkutan betul-betul membawa bahan peledak yang belum diramu sehingga tidak terlihat sebagai bahan peledak. Tapi ketika di dalam pesawat kemudian dirangkai atau diramu menjadi sesuatu yang dapat membahayakan, membakar, meledak, atau mungkin juga mengeluarkan gas beracun yang dapat membahayakan orang banyak. Jadi setiap ancaman itu harus ditindaklanjuti dengan serius. Bukan hanya ancaman ini bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak di dalam pesawat, bahkan tidak di dalam bandara. Misalnya pada saat pemulangan jemaah haji kemarin, ada yang mengirim email kepada bandara dan mungkin kepada maskapai penerbangan juga, bahwa pesawat yang membawa jemaah haji kita dari Arab Saudi itu di dalamnya ada bahan peledak. Pesawat yang bersangkutan itu langsung menuju bandara terdekat untuk memastikan bahwa jikalau ancaman itu benar, nyawa yang ada di dalam pesawat ini kan harus diselamatkan. Jadi hal-hal seperti itu tidak
tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan di bandara. Seberapapun ketatnya, kalau ada ancaman harus tetap ditangani secara serius. Demikian. Oke, Mas Alvin, tapi begini, ketika ada ancaman, katakanlah yang di Medan waktu itu, ketika para jemaah menuju ke Jakarta, kemudian ada ancaman email, bom begitu ya. Nah, apakah memang setiap regulasinya dari pihak maskapai ini memang harus menghentikan penerbangan sementara hingga mengecek seluruhnya, walaupun itu hanya ancaman berupa email, ataupun yang baru ini saja dia hanya mengatakan di dalam kabin begitu ya, ada bom begitu. Memang regulasinya seperti itu? Iya. Setiap ancaman, setiap bentuk ancaman, kita kan tidak tahu yang diucapkan itu sekedar gertaan atau itu ancaman benar. Yang dipertaruhkan adalah nyawa semua orang yang ada di dalam pesawat itu dan mungkin juga orang-orang yang di luar pesawat yang ada di darat. Kalau pesawat itu sampai meledak atau mengalami kecelakaan, itu taruhannya terlalu besar. Jadi setiap ancaman itu ditangani dengan serius. Maka dari itu penumpang juga sekali lagi diingatkan, jangan sekali-kali mengucapkan ujaran yang bentuknya adalah suatu ancaman terhadap keselamatan maupun keamanan penerbangan. Itu pasti akan ditindaklanjuti secara serius. Baik, Mas Alvin, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga kita harapkan kejadian ini tidak terulang lagi. Selamat kembali beraktivitas, Mas Alvin.